kenapa teman saya punya ini itu, saya malah punya banyak utang. Jangan-jangan saya yang hidupnya salah. Maka ayo jadi ini mahal. Karena kalau kita contoh ya, karena kebanyakan orang itu sibuk nyari siapa yang salah. Ada masalah di kantor, sibuk ngomporin nyari yang salah. Ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, tenang dia. Alhamdulillah bukan saya yang kena. Tambah takwa enggak, tambah sujud enggak, tambah dekat sama Allah enggak, tapi sibuk ngomporin. Dia mah emang gitu Pak, udah sering saya bilangin. Kompor gedegnya. Ini orang punya kemampuan kayak gini, ini Masya Allah ya. Dan ini diajarkan oleh para nabi. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam kan digoda oleh iblis, bukan beliaunya yang mau tuh makan buah itu. Ketika dihukum apakah nyalain iblis? Ya Allah, kan engkau tahu iblis aja, iblis yang menggoda. Iblis yang dihukum, kenapa jadi saya? Tapi nggak ngomong Sunda juga ya, ini mah misal aja ya, biar lebih paham. Apakah nyalahin iblis? Enggak. Surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Bahkan beliau mewakili istrinya. Kami yang salah. Di saat di luar sana ada yang nyalahin istrinya, jelas-jelas suaminya selingkuh, malah istri yang disalahin. Kamu sih begini dan begitu. Allah. Ya. Nabi Adam kan digoda sama iblis, nggak mempan. Iblis goda istrinya baru goda suaminya. Namanya sayang sama istri, baru kena. Apakah nyalain istri dan iblis? Iblisnya malah ngomong apa? Surat 15 Al-Hijr ayat 39. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Nyalahin Allah. Ibarat maling ketangkep, terus ditanya, kenapa kamu nyolong? Allah sih jadiin saya maling. Gitu. Ini jawaban setan itu. Ya. Maka bismillah, kita dari setiap kejadian sibuk tambah baik. Karena kalau salah fokus tuh stres. Contoh, artis ketahuan selingkuh. Kalau dia sibuk mikirin endorse, followers berkurang, kontrak sinetron diputus, stres. Harusnya apa dong kok yang dipikirin? Gimana caranya gara-gara kejadian ini saya jadi diampuni Allah. Bukan tadi Al-Hijr ayat 39 ya. Gimana caranya kita jadi diampuni Allah? Akhirnya netizen kembali mencintai, sewa pengacara mahal, tapi dia nggak tobat-tobat, repot kalau lo benci. Akhirnya netizen kembali mencaci maki, tapi dia udah sujud tobat nasuha habis tahajud. Allah udah ampunin, netizen gak suka, siapa bisa mencelakai? Nah, jadi suka salah fokus. Ya, bismillah, udah jangan stres. Kita jadi hambanya Allah, jangan hamba ciptaannya, jangan jadi hamba dunia. Bukan berarti nggak boleh punya dunia, silakan. Ibu yang mau kaya silakan. Pernah pertanyaan tentang harta itu cuma dua, dapatnya dari mana, dipakai untuk apa? Ibu mau punya 1.000 triliun, kalau dapatnya halal dipakainya kebaikan, aman ibu. Daripada punya cuma 1 juta, tapi dapatnya dari pinjol dipakainya buat judol, hancur. Ya. Mentok itu kiri kanan ya. Silakan, ibu nggak akan ditanya saldonya berapa, tapi ditanya duitnya dapat dari mana, dipakai untuk apa gitu. Yang pengen viral boleh, tapi ibu nggak akan ditanya followersnya berapa. Ibu akan ditanya, ibu ngajarin apa ke followers ibu. Kalau yang diajarin kebaikan, selamat. Tapi kalau ngajarinnya maksiat, naudzubillah dosa jariah. Pintu surga memang ada 8, tapi tidak ada pintu surga bagi yang centang biru, itu belum ada. Kan malu bu, followers 100.000, yang komen 2, kan ketahuan belinya. Pengsin, ya. Dan jangan jadi hamba dunia. Terakhir, ciri hamba dunia itu 3. Ulangi, ciri hamba dunia itu 3. 1, selalu takut dengan yang belum terjadi. Ulangi, selalu takut dengan yang belum
Takut kejadian belum udah stres. Gimana nanti uang pangkal anak nih, sekolah ini itu, udah mau pensiun, kapan emang pensiunnya Bu? 5 tahun lagi. Aduh, masih lama, besok juga belum tentu hidup. Yang lebih penting itu bukan yang kita tinggalin, tapi setelah mati kita bakal kemana. Dan anak kita itu Allah izinin lahir di dunia termasuk dengan rezekinya. Punten ya, siapa di sini yang janda ditinggal meninggal? Mohon maaf, ada? Janda ditinggal wafat suaminya ada? Ada. Punten, sudah berapa lama suaminya wafat? 3 tahun. Ya. Saya pernah nanya, ada yang jawab 19 tahun. Maka kalau memang rezeki dari suami, begitu ditanya, apakah ibu selama 19 tahun setelah suami wafat ibu gak punya tempat tinggal? Punya. 19 tahun ibu gak makan? Makan. Berarti rezeki bukan dari suami. Kata Allah ada rezekinya, suami udah wafat, orang tuanya udah wafat, ada Allah sampai beda rezeki. Bismillah. Ya. Maka yakinnya ditambah Allah. Jadi kadang kita takut. Ada psikolog bilang dari 100% hal yang kita takuti, yang kejadian biasanya cuma 15%. Statistik sudah disurvei, ya. Coba ibu takut tentang 100 hal, yang kejadian cuma 15, kan rugi tidak? Belum tentu kejadian, tapi udah bikin ibu stres, susah tidur, gak mau makan, ternyata gak kejadian. Besoknya ibu tipes, kan rugi, ya? Rugi tidak? Belum tentu kejadian. Ya. Kok kejadian beneran ternyata dan itu pahit? Ya sudah, kepahitan ujungnya 2. 1 gugurin dosa, 2 ninggiin derajat. Dan kita perlu dua-duanya buat nyampe surganya Allah. Ya. Ya itulah amalan kita yang mana sih kalau kita pengen bikin ke surganya Allah? Sholat mungkin gak kehitung udah berapa kali. Tapi kalau ditanya yang mana sholat kita yang yakin diterima, jadi udah sih. Ya. Apakah kita serius dengan amalan yang mana? Dengan sholat kita yang sering lupa rakaat itu? Udah lupa rakaat 3 atau 4, udah membacanya kuliah kulhu melulu. Lupa rakaat loh. Nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ingat, oh iya di jaket. Jangan ya. Yang kedua, meni wangi ini, insya Allah kecium nggak? Alhamdulillah ya. Maka yang kedua, 1 tadi ciri pecinta dunia, selalu takut dengan yang belum terjadi. Ciri yang kedua, selalu gelisah dengan yang sudah terjadi. Jadi kiri kanannya mentok, ke depan takut, ke belakang nyesel. Selalu menyesali yang sudah terjadi. Pernah gini ya, kok lihat drakor? Apa Bu? Lihat tuh bapak yang itu tuh keren ya, berwibawa. Iya Bu, emang kenapa? Andai aja ibu dulu terima cintanya dia 40 tahun yang lalu. Udah lah Bu, gagal move on ibunya. 40 tahun yang lalu bapak ibu dua-duanya udah sama-sama kisut. Apalagi yang mau dikejar? Pokok nggak tahu, dulu ibu lucu loh pakai seragam SMA. Iya Bu, percaya. Ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang tambah lucu loh. Saat ini juga ada kisah nyata Bu. Ibu-ibu naik ojek online. Begitu nyampe langsung turun. Lihat ya, nih bintang 1. Kok gitu Bu? Saya jemput gak telat, helmnya wangi, jalan pelan-pelan, gak kebut-kebutan. Kenapa bintang 1? Si ibunya buka helm. Nih, kamu dulu tolak cinta aku, tahu gak? Ternyata dulu ditolak sama si itu. Ya Allah, gagal move on. Kan menderita. Udahlah, kalau ibu udah tambah takwa, udah istiqoroh, ternyata itu yang terjadi, pasti itu yang terbaik dari Allah menurut ibu. Udah, jangan disesali. Nih Bu, suami ibu yang di rumah, meskipun di luar sana ada yang six pack, naksir sama ibu,
Jawab pakai iman, Bu. Kalau memang yang di luar itu, yang muda berondong itu yang terbaik untuk ibu, maka seharusnya dia yang jadi pasangan ibu. Kenapa malah si bapak yang di rumah? Sederhana, karena bapak itu dipilih Allah. Meskipun udah Bu, jangan banding-banding. Mending kalau bandinginnya ke tetangga. Kadang bandinginnya ke drakor. Kan di drakor mah abis kecelakaan dia masih glowing, Bu. Abis lihat drakor, nengok suami lagi tidur sambil mangap. Ya Allah, hati-hati sama kufur, ya. Hati-hati ya, ke depan mentok, takut, ke belakang menyesal. Ciri yang ketiga akhirnya apa? GTA, galau tiada akhir. Karena dia hidup di masa sekarang, tapi si takut mikirin yang di depan, nyeselin terus yang di belakang, galau terus. Ketemu teman sekolah lebih sukses, tahu aja gitu, udah. Kalaupun ada yang pengen diperbaiki, perbaiki diri kita sendiri, bismillah. Terutama kedekatan kita sama Allah. Kapan jadi baiknya kalau sibuk nyalahin terus? Ini salah pemerintah nih. Iya mungkin ada salahnya. Tapi kan kita meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Jadi mau sampai kapan sibuk nyalahin pihak lain terus? Nabi Adam juga korban. Apa sibuk nyalahin iblis? Enggak, beliau sibuk gimana caranya tambah dekat sama Allah. Yuk, kita juga bisa begitu berarti. Jadi mau kita jadi korban kek, mau dijahatin orang kek, sibuknya cuma satu, setiap kejadian kita tambah dekat sama Allah. Jadi itu sukses. Ya. Sepakat? Sepakat? Yuk sisain waktu. Baik, pas 1 jam ya. Mau ada diskusi atau ada yang ditanyakan, silakan. Oke, terima kasih banyak untuk moderasi. Mungkin langsung pertanyaan. Ada di sebelah sini? Ada yang bertanya? Oke, dari sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana deh? Oh iya, mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga GTA, galau tiada akhir. Bagaimana itu hukumnya kalau jamaah taklim menggunakan bulu mata, sedangkan Bulu mata. Ya, bulu mata itu kan bisa. Oke. Ya, dan sama lagi, bagaimana itu hukumnya kalau ada jamaah ada majelis taklim, tapi yang terawat sama orang lain gimana? Oke. Baik, makasih Ibu. Kedengaran nggak Bu pertanyaannya? Yang satu tentang yang pakai bulu mata, yang kedua bulu hidung, bukan. Yang kedua tentang yang gibah. Ya. Baik, begini. Saya kabar baiknya dulu ya. Kabar baiknya adalah alhamdulillah kita meninggal nggak akan ditanya tentang bulu matanya dia. Jadi kita dapat kebaikan. Yang kedua adalah begini. Yang ke satu alhamdulillah kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Yang kedua alhamdulillah bukan kita yang ngelakuin itu. Itu juga perlu disyukuri. Yang ketiga alhamdulillah lagi kita dapat ladang pahala. Kan jadi punya pahala dakwah. Ajak, rangkul, traktir makan, bakso. Bu, jangan pakai itu. Kalau dia akhirnya jadi berhenti gara-gara nasihat itu, kebagian ibu pahala jariah. Ya, Bu, bayangin kalau setiap kali ceramah, Bu, sing soleh, langsung ibu soleh seplanet. Ya udah, berarti gak akan ada ceramah lagi sampai saya mati. Udah nggak? Ya. Tapi misalkan ada guru misalkan di Al-Azhar ngajar 30 tahun. Selama ngajar nggak ada muridnya yang jadi menteri. Selagi dia ngajar, niat ngajarnya benar, caranya benar, tetap jadi pahala. Mau orangnya jadi baik atau enggak. Tapi misalkan baru ngajar setahun, muridnya langsung pada jadi menteri, tapi jadi sombong. Memang saya guru terbaik, nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Jadi setiap kali kita lihat yang hal yang tidak sesuai itu, bismillah. Ya.
Tadi ya 3 hal tadi. Alhamdulillah bukan kita yang gitu. Alhamdulillah jadi ladang pahala. Alhamdulillah kita meninggal nggak ditanya kelakuan mereka. Ya, buat yang akhirnya ngelakuin itu sebenarnya mah udah pada tahu hukumnya. Ya dong. Makanya kalau ngaji itu yang mahal tuh 2. 1 nambah ilmu, 2 nambah yakin. Masalahnya ilmu sekarang tinggal googling. Yakin ini yang mahal. Contoh, suami ketangkep selingkuh, digerebek di hotel, ditanya, abang kenapa selingkuh bang? Tidak mungkin dia menjawab, oh tidur sama istri orang tuh gak boleh. Ih, saya baru tahu. Ada yang kayak gitu? Gak ada. Aslinya udah pada tahu. Semua koruptor tahu nggak bu kalau korupsi itu nggak boleh? Termasuk yang lagi gibah tahu. Tapi memang berat tahan godaannya. Begitu teman datang tiba-tiba nanya, tahu nggak? Udah berat. Nolaknya gimana? Ya udah, mudah-mudahan yakin ke Allah. Jadi yakin ini harus saya tolak, ini harus saya tolak, saya nggak mau dengar, tidak ingin membenarkan. Jadi ya sudah, bagi yang masih pakai udahlah. Kalaupun demi penampilan cantik, ya ibu baru cantik jadi pahalanya kan kalau di hadapan suami ibu, bukan suami orang ya. Jadi ya sudah ya. Kita bicara hukum itu bismillah, jangan pada saat gibah juga apalagi lah udah. Oh meskipun benar, iya meskipun benar kalau orang yang nggak suka kalau kita omongin kayak gitu gibah. Kalau ternyata tidak benar lebih parah jadi fitnah. Ya. Udah pada tahu hukumnya ya. Tinggal bismillah, mudah-mudahan kita tinggal dikuatkan keyakinannya. Kadang-kadang yakinnya ini yang mahal. Contoh, ada suami pelit ke istri, mungkin karena kurang yakin kalau ngasih ke istri bakal Allah kasih berkali-kali lipat ganti lebih besar. Betul? Mau direkam bu, buat dikasih ke suami? Serius direkam? Ya sebenarnya. Jadi kalau ada suami pelit ke istri, mungkin karena kurang yakin kalau ngasih ke istri Allah ganti berkali-kali lipat lebih besar. Gitu pak, disuruh ibu direkam pak. Jadi bapak jangan pelit ya pak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Makasih ibu. Silakan. Oke. Pada ini satu lagi pertanyaan terakhir ya. Sebelum sudah ujung. Ya. Bisa Kak Ina sebelah sana ya? Nyampe nggak mungkin? Nyampe. Kalau nggak nyampe di WA aja di WA. Tunggu, Waalaikumsalam. Mana tuh? Oh iya, ibu silakan. Melakukan ini dulu. Tapi saya mau tanya, ketika kita soal moral, pasti kita yakin ini berbeda kita sebagai soleh dan solehlah yang baik. Tapi soal mereka dari lingkungan, dari tempat, dari sekitar. Sikap apa yang harus kita ambilkan ke mereka? Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita seorang mualaf katanya, terus pengen punya anak yang soleh-soleha, tapi kadang diremehin, Allah bukan mualaf baru belajar, ya. Maka sama. Gimana sikapnya? Alhamdulillah, surga kita bukan di mulut dia. Tugas kita kan bukan ngebuktiin di hadapan netizen, tapi di hadapan Allah. Kalaupun dicaci maki, Allah so iye ngaji baru juga mualaf, so soleha lu jawab. Ngaji itu bukan tanda orang soleha, tanda pengen jadi soleha. Baru juga pengen, berhasil gak? Nggak tahu. Allah tolongnya jadi, Allah nggak tolongnya nggak jadi. Namanya juga hamba. Yang kita tahu, kalau Allah udah benci sama kita, gampang kita dibikin mati waktu lagi maksiat. Kenapa ini udah maksiat berkali-kali masih pada hidup? Berarti Allah nungguin kita jadi baru. Gak apa-apa. Makin banyak yang julid, mencaci, berarti makin banyak yang transfer
Kalau pahala mereka habis, berarti dosa ibu diangkut sama yang mencaci. Bisa jadi nanti kita malah bersyukur, alhamdulillah dicaci. Di saat nanti di hari akhir, ya Allah, ngelihat itu orang ternyata dihukum seberat itu, sedangkan saya juga pernah ngelakuin dosa kayak gitu. Udah takut, giliran-giliran kita di pengadilan Allah, selamat kamu lolos. Loh, dosa saya gimana ya Allah? Kan kamu di dunia udah dicaci. Jangan dikira itu gak laku atau sia-sia. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para pencaci. Bu, orang kalau udah benci sama kita, dia bisa merelakan waktu, energinya untuk nyari-nyari kesalahan kita. Dicari foto ibu yang paling culun di Facebook, pakai kuota sendiri. Dia nggak makan, nggak minum demi nyari kekurangan kita. Nggak makan, nggak minum, besoknya tipes. Besoknya berobat, dia nggak minta remes kayak ibu. Pakai duit dia sendiri. Coba, kesetiaan macam mana lagi yang kita ragukan dari dia? Tapi kok ketika aib kita ketahuan, dibongkar sama dia, kita kan baru jadi baik bukan ketika dipuji. Ketika aib kita ketahuan, terus kita jadi bisa perbaiki. Jujur, kapan kita jadi baik? Ketika selalu dipuji atau ketika dikoreksi? Mungkin caranya salah, tapi ketika dipikir lagi, alhamdulillah, saya kan pengen jadi baik di hadapan Allah. Saya kalau pengen jadi baik, pasti kehalangan oleh kekurangan diri. Kekurangan saya dikasih tahu sama dia. Saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Alhamdulillah. Bu, di perusahaan aja ada orang yang kerja namanya akuntan. Kerjaannya akuntansi. Kerjaannya apa coba sobat? Kerjaannya nyari-nyari kesalahan itu. Lihat, dia nyari kesalahan, digaji. Haters kita nyari kesalahan kita, sukarela tanpa digaji. Cinta yang mana lagi yang kita ragukan dari para haters kita ini? Udah. Tapi sakit hati, Nabi Ani. Kalau emang sakit hati, jujur, kita mati pasti, ke surga pengen. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita pengen ke surga, emang dosanya 1. Berarti gara-gara lisan dia tuh kita tambah dekat ke surganya. Enggak, udah tenang aja. Karena orang memuji kita senang, tidak dipuji tidak bahagia, dicaci jadi patah semangat. Punten, jangan-jangan surga kita di mulut dia. Kalau diomongin orang masih sakit hati, hati-hati. Bisa jadi antara surga kitanya di mulut dia atau mungkin kitanya nggak pengen ke surga. Aja ya. Jawab sama-sama ya. Siapa yang punya surga? Siapa yang ngasih rezeki? Siapa yang berhak ngasih pahala? Siapa yang punya kuasa ngampunin dosa? Siapa yang menentukan mautnya ibu? Siapa yang bisa nyelamatin dari musibah? Siapa yang bisa menghindarkan dari azab? Terus apa urusannya sama mulut orang? Udah mirip AA belum? Nah gitu ya. Ini guru nasihat dari guru itu tinggal disebarin. Mudah-mudahan kita jadi pahala jariah begitu. Nah ya sudah. Udah tenang aja. Makian mereka bikin derajat ibu tambah tinggi, tenang aja. Tugas kita layakkan diri di hadapan Allah, sudah dianggap layak, nanti Allah yang atur. Oh iya. Palestina, Ustaz ya. Buat saudara-saudara kita di Palestina masih perlu bantuan ya. Silakan sediakan infak terbaiknya. Nanti gimana? Ada yang muter ya? Ada yang keliling ya? Betul. Yuk. Ada yang saya akan diedarkan, Ustaz. Siapkan sedekah terbaik. Perlu silakan sambil muter ya. Perlu diketahui, ibu nanti kalau sedekah, sejatinya uang itu masih milik ibu. Pilihannya 2. Allah ganti di dunia, standarnya 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Atau pilihannya yang kedua, paling lambat di akhirat, dia bakal nyari ibu jadi amal solehnya ibu. Jadi setiap kali ibu sedekah, cuma ujung-ujungnya balik lagi ke ibu.
Justru yang belum tentu jadi milik kita adalah yang kita simpan-simpan.